warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG Daljab Bab 1 tahun 2025 LPTK UIN Syarif Hidayatullah. Perkenalkan, nama saya Ummul Baroroh SPDI. Saya mengajar di MI Malik Ibrahim Darungan Suli Jenggawa Jember, sekaligus mahasiswa Bab 1 PPG Daljab tahun 2025 UIN Syarif Hidayatullah. Hari ini tanggal 10 Mei 2025 saya akan melakukan video pembelajaran, praktek video pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas 6 dengan materi akhlak baik kepada hewan. Mohon saran dan masukannya pada video pembelajaran kami. Berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya anak? Sehat, alhamdulillah.
Akidahnya dimulai. Sudah siap bukunya semuanya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran untuk tanggal 10 Mei tahun 2025, yaitu yang pertama di sini, kalau kemarin yaitu tentang akhlak baik kepada tumbuhan, sekarang yaitu akhlak baik terhadap hewan. Oke. Sebelum pelajaran dimulai, di sini Bu Guru mau bertanya sedikit. Kenapa sih kita itu harus berakhlak baik? Maksudnya memperlakukan baik kepada hewan. Coba Nenes, kenapa? Kenapa Nes? Karena sama-sama Iya bagus, karena sama-sama makhluk hidup. Mungkin ada yang lain? Sila? Kenapa? Kenapa kita kenapa sih wong awake dhewe lho menungso gawe hewan? Kenapa kok kita harus memperlakukan hewan itu dengan baik? Kenapa? Karena hewan. Iya, karena hewan mempunyai manfaat untuk kita. Kita itu manusia juga butuh yang namanya hewan. Mungkin ada yang lain lagi? Nah, laki-lakinya? Nanda? Ada lagi? Siapa? Apis? Mungkin. Ayo, Nanda, kenapa? Kenapa? Iya, ayo Eva. karena sesama ciptaan Tuhan. Iya, karena sesama ciptaan Tuhan. Terima kasih anak-anak. Kita itu jangan sombong ya. Kita itu jangan sombong. Mentang-mentang kita manusia yang punya akal pikiran, terus dia itu kan hewan, itu kan ayam, oke. Ya, tidak boleh semena-mena. Enek PT di pentung. Ya, tidak boleh. Oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran akidah akhlak. Kelas 6 tentang akhlak baik terhadap hewan, berikut penjelasannya. Menyebutkan contoh akhlak baik terhadap hewan dalam kehidupan sehari-hari, meneladani perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memperlakukan hewan. 4. Menunjukkan sikap peduli dan sayang terhadap hewan di lingkungan sekitar. Kemudian, pengertian akhlak baik terhadap hewan. Coba Bu Guru minta tolong dibaca sampai jadi darah. Coba kelihatan nggak darah? Oke. Akhlak baik terhadap hewan adalah sikap kasih sayang, peduli dan tidak menyakiti hewan, baik hewan peliharaan maupun hewan hias. Hewan adalah makhluk ciptaan Allah yang juga memiliki hak untuk hidup dengan baik. Nah, di sini anak-anak ya. Akhlak baik terhadap hewan adalah sikap ya, kasih sayang, peduli dan tidak menyakiti hewan, baik hewan peliharaan maupun hewan liar. Nah, di garis bawah selanjutnya, slide yang ketiga. Nah, di sini ada dalil dan hadis Quran surat Al-An'am ayat 38 yang artinya, dan tidak ada seekor binatang pun di bumi dan burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat atau juga seperti kamu. Maksudnya apa? Sama-sama ciptaan Allah. Oke. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa hewan juga bagian dari ciptaan Allah yang harus dihormati. Hadis Nabi di sini, hadis Nabi kalau di atas itu adalah Quran surat Al-An'am, yaitu dalil ya firman Allah. Kalau yang di bawah ini adalah seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang ia kurung. Tidak diberi makan, tidak dibiarkan mencari makanan sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Contoh akhlak baik terhadap hewan. Nah, ini bagaimana sih
kucingnya sudah tidak bagus, sudah jelek, sudah tua, dibuat. Nek buat sekarang. Nah, ya, nek buat sekarang ini tidak boleh, ya. Kemudian merawat hewan yang sakit atau terluka. Kalau hewan peliharaan kita itu sakit, yo dirawat. Yo. Akhlak Rasulullah terhadap hewan. Ya, akhlak Rasulullah terhadap hewan di sini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menyakiti hewan. Beliau menyuruh untuk menyembelih hewan dengan cara yang baik. Nabi memberi minum anjing yang kehausan dan Allah memberikan pahala kepada orang yang berbuat baik kepada hewan. Ini Nabi Muhammad di sini melarang menyakiti hewan. Ya, gak boleh kita punya hewan tidak dikasih makan, ya. Kita punya kambing tapi dijanok, ya, itu tidak boleh. Ada pertanyaan? Terima kasih. Sudah sampaikan materinya, yaitu tentang apa barusan? Akhlak baik terhadap hewan. Nah, akhlak baik terhadap hewan ini ya pentingnya kita. Tadi katanya jilat. Kenapa sih kok kita harus akhlak baik kepada hewan, sayang kepada hewan? Ya Bu Guru, karena kita juga butuh hewan. Kepingin makan sate wedhus, apakah kita belek pen? Jadi belek apa? Wedhus, yaitu hewan kambing. Makanya akan menjadi sate kambing. Dan kita butuh ya ada protein, ada zat dari hewan. Nah, kalau sudah paham, kalau tidak ada pertanyaan, ya, kalau tidak ada pertanyaan di sini, Bu Guru akan membagikan tugas kelompok. Kelompok 3 Anda, kemudian kelompok 4 Anda. Sudah? Oke. Kalau sudah menerima tugas kelompok, silakan dikerjakan berkelompok. Nah, diomong sama orang di situ. Kolam yang berada di masjid itu tidak bau. Bagaimana caranya bisa dikembangkan? Nah, itu caranya seperti itu. Iya, di rumah kan bagi supaya dia tidak mati, terus ikannya tidak mati. Silakan dikerjakan dengan cara kelompok. Ya. Buatkan di sini, taruh di sini. Dibaca bersama, ya, dibaca bersama, tidak baca bersama, ya, di rumah ada simbol apa, ada simbol apa. Kuyut. Jangan dijawab di sini, boleh. Bar. Asik. Hadi. Silakan dipresentasikan, ya, silakan dipresentasikan. Tetap ada berada di bangku tapi dengan cara berdiri semuanya.
Ya, silakan dari Nenek. Silakan dari Nenek. Ada kelompok ikan, namanya sampah plastik yang dibuat sembarangan di kolam, membuat ikan sakit dan kolam bau. Kita harus membuat sampahnya dan memberi air yang bersih, lalu memberi makan ikannya agar tidak mati, dan memberi peringatan agar tidak membuang sampah lagi. Oke, terima kasih. Dilanjutkan kelompoknya Apis. Ayo kelompoknya Apis. Ayo. Seorang. Adika. Baca. Ayo nak. Oke, bagaimana? Terusan? Kita harus membersihkan kandang ayam dan juga ketika isi dan Oke, sudah. Oke, terima kasih. Ayo Aljabar, baca. Baca tangannya. Ayo, dibaca mulai dari masalahnya. masalah Yudika sekolah disebabkan anak kucing yang tampak kelaparan dan kotor. Banyak siswa hanya melihat tanpa menolongnya. Tuliskan langkah-langkah apa yang harus dilakukan jika kamu melihat kucing seperti itu. Jelaskan juga alasan mengapa kamu harus berbuat baik kepada hewan berdasarkan ajaran Islam. Yang lainnya. Mengambil kucing itu untuk dibawa pulang lalu membersihkannya dengan cara memandikannya dan diberi makan kucing itu. Karena kita harus melindungi hewan kita Allah dengan baik. Oke, terima kasih. Beberapa anak di lingkunganmu sering menyemangati burung dengan kapel. Hanya untuk bersenang-senang. Burung-burung menjadi takut dan tidak mau berseragam di bawah kita. Tugas siswa, buatlah tanggapan kalian akibat burung dari perbuatan tersebut dan bagaimana seharusnya sikap seorang muslim terhadap hewan di lingkungannya. Tujuan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap hewan liar di sekitar rumah. Tanggapan kita terhadap anak-anak adalah Ya, sudah. Tanggapannya bagaimana? menasihati anak-anak tidak menembaki burung dengan tapel dan membawa burung atau hewan secara liar. Sikap kita terhadap hewan di lingkungan kita adalah menghormati, membebaskan hewan hidup dengan baik, dan memberi makan secara ikhlas. Sebelum mengerjakan tugas mandiri, guru akan menyimpulkan di sini ya, menyimpulkan tentang yang kalian musyawarahkan barusan ya. Yang pertama, guru ditembaki di sekitar rumah kita, di sekitar rumah. Nah, ini memang tidak boleh ya, bagus nih. Nah, menasehati ojo melarang ya, menasehati anak yang sedang apa? Menembaki dengan ketapel. Diingatkan, jangan ojo ditembaki. Nah, contohnya kalau ada sarang burung di depan madrasah kita kan ada sarang burung. Biarlah sarang burung itu tetap ada. Ojo disonggo. Iya, oke. Kemudian kalau ikan di masjid tercemar karena apa di sini? Ikannya tidak dirawat, kolamnya tidak dibersihkan. Oke, bagus di sini. Kemudian kalau punya kandang, nah di sini kandang ayam di rumah. Nah, lihat. Kalau punya kandang ayam, punya hewan peliharaan harus dibersihkan. Tidak usah menunggu apa perintah orang tua, bantu orang tua. Aku tak bisa punya ikan, ya dibersihkan. Jadi gak usah nanti di kontrol. Menyelamatkan anak kucing yang terlantar. Ada anak kucing kecil ya, terlantar gak ada induknya. Nah, ini jangan dibiarkan, dia dijogo diopeni. Ya, kalau nggak bisa ngopeni di rumah ya kasih makan lah. Minimal harus dikasih makan, kasih minum. Oke, makasih. Sekarang yaitu ini adalah lembar kerja peserta didik, yaitu
pesan barusan, kalian sudah menerima pelajaran yang mengaplikasikan. Ini dikerjakan. Namanya pakai nama langsung lengkap ya, guru kapital. Ya, masuk digunakan. Di sini ya. Oke, silakan dikerjakan. Kita ambil, baca basmalah dulu. Sudah, silakan ketua kelompoknya dikumpulkan di ketua kelompoknya, kemudian ketua kelompoknya maju ke depan. Ya. Ya, silakan. Silakan dikumpulkan. Ya, sebelum selesai pelajaran, guru akan menampilkan slide lagi sedikit ya. Silakan dilihat di layar. Apa pendapat kalian tentang gambar berikut? Setelah kalian belajar ya, tentang materi akidah akhlak itu dengan materi akhlak baik terhadap hewan. Nah, kemudian menyelesaikan masalah ya sesuai dengan cara musyawarah. Di sini guru akan menampilkan slide. Apa pendapat kalian tentang gambar berikut ini? Nah, oke. Gambar berikut ini sesuai nggak dengan materi kita hari ini? Sesuai. Gambar apa? Memberi makan. Oke, memberi makan terhadap ayat. Ketika kita memiliki memiliki hewan peliharaan, maka kita harus apa? Memberi makan. Ya. Kemudian gambar apa itu? Iya, ada burung yang sedang berteduh ya, sedang di pohon, di bawah pohon, kemudian sama anak di apa? Ditempel jauh-jauhan ini, jebret. Nah, ini sesuai nggak dengan akhlak baik? Ini tadi presentasinya kelompok berapa ini? Kemudian, gambar apa ini? Tidak menginjak kucing, kasihan nggak? Wah, sampai bagaimana itu gambarnya kucingnya? Nah, sampai mengatakan, aduh, seandainya hewan itu bisa berbicara, maksudnya kita tahu bahasa mereka, maka dia tolong seperti itu, ya. Oke, kemudian gambar selanjutnya apa ini? Iya, menyayang itu kucing. Kalau menurut sampean, ya. Kalau di sini sesuai nggak dengan materi kita? Oke. Selanjutnya, nah ini ada hadis ya, ada hadis riwayat Bukhari yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Yang artinya saya bilang siapa saja
Selanjutnya, kucing adalah najis. Apa bunyinya? Kucing itu tidak najis. Yang najis apa? Yang najis adalah anjing. Kalau kucing tidak najis, makanya kalau ada kucing lewat ojo disepak. Nek baru nek awake dhewe kok merasa terganggu yo tiga nek nih, gak disepak ya. Disongkon nih, maksudnya minggir. Karena apa di sini kucing itu tidaklah najis, sebenarnya ini merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita. Oke, selanjutnya terima kasih. Oke, sana. Oke, saya ringkas ya, saya resum untuk pembelajaran kali ini. Perhatiannya ya, akhlak baik itu tidaklah hanya untuk sesama manusia, tapi juga terhadap hewan. Karena kita butuh hewan, karena kita butuh sesama ciptaan Allah. Karena kita sama-sama ciptaan Allah, maka kita harus berakhlak baik terhadap hewan. Tidak hanya terhadap hewan, tapi terhadap tumbuhan juga sesuai dengan materi yang kemarin. Oke.